Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tanti dengan nomor NIM 0516045799. Saya mahasiswa UT Bogor dengan program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran daring Human-Centered untuk mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Rancangan ini saya susun sebagai bentuk inovasi pembelajaran daring yang tidak hanya menekankan penggunaan teknologi, tetapi juga memperhatikan pengalaman belajar, interaksi sosial, dan kondisi psikologis mahasiswa. Model yang saya kembangkan bernama Care Connect Learning Model, yaitu model pembelajaran yang dirancang agar pembelajaran daring menjadi lebih interaktif, kolaboratif, reflektif, dan bermakna. Latar belakang rancangan ini berangkat dari realitas bahwa pembelajaran daring memang memberikan fleksibilitas belajar, namun juga menghadirkan tantangan yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa mengalami digital fatigue atau kelelahan digital karena terlalu lama berinteraksi dengan perangkat teknologi. Selain itu, keterbatasan interaksi sosial dalam kelas virtual sering menyebabkan mahasiswa merasa kurang termotivasi, pasif, bahkan mengalami tekanan psikologis. Menurut analisis saya, pembelajaran daring tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus dirancang secara human-centered agar mahasiswa tetap merasa nyaman, dihargai, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah mengurangi tekanan psikologis mahasiswa selama pembelajaran daring. Hal ini dilakukan melalui pendekatan peer mentoring, dukungan emosional, dan refleksi sosial agar mahasiswa merasa didukung selama proses belajar. Tujuan kedua adalah meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui collaborative learning dan diskusi virtual yang lebih aktif. Sedangkan tujuan ketiga adalah meningkatkan keterlibatan atau engagement mahasiswa dalam kelas virtual melalui proyek kolaboratif dan aktivitas pembelajaran yang lebih partisipatif. Jadi pembelajaran ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman belajar mahasiswa secara menyeluruh. Model pembelajaran yang saya rancang bernama Care Connect Learning Model. CARE merupakan singkatan dari kolaboratif, adaptif, reflektif, dan engaging. Kolaboratif berarti pembelajaran dilakukan secara kolaboratif agar mahasiswa dapat belajar bersama dan saling mendukung. Adaptif berarti pembelajaran dirancang fleksibel, sesuai kebutuhan manusia. Reflektif berarti mahasiswa diberi ruang untuk melakukan refleksi pembelajaran dan mengenali pengalaman belajarnya. Sedangkan engaging berarti pembelajaran dibuat menarik agar mahasiswa lebih aktif dan termotivasi. Model ini berbasis human-centered learning dan collaborative learning yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Elemen pertama. Jadi Care Connect memiliki 5 elemen utama. Elemen pertama adalah peer mentoring group. Dalam elemen ini, mahasiswa belajar dalam kelompok kecil dan saling membantu ketika mengalami kesulitan belajar. Elemen kedua adalah interaktif virtual discussion yang bertujuan meningkatkan komunikasi aktif melalui Zoom maupun LMS. Elemen ketiga adalah reflective session, yaitu sesi refleksi untuk membantu mahasiswa mengenali pengalaman dan kondisi emosionalnya selama belajar. Elemen keempat adalah collaborative innovation project, yaitu proyek kolaboratif untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Dan elemen terakhir adalah social feedback yang memungkinkan mahasiswa saling memberikan umpan balik dan apresiasi secara positif. Berikut ini flowchart pembelajaran. Slide ini menunjukkan alur pembelajaran dalam Care Connect Learning Model. Tahap pertama adalah social warm-up. Pada tahap ini, dosen melakukan ice breaking atau check-in emosi agar suasana belajar menjadi lebih nyaman dan mahasiswa merasa diperhatikan. Tahap kedua adalah content exploration, di mana mahasiswa mempelajari materi melalui video pembelajaran, e-book, OER, maupun sumber digital lainnya.
Tahap ketiga adalah collaborative discussion, yaitu mahasiswa berdiskusi dan memecahkan masalah secara kelompok. Tahap keempat adalah reflective interaction. Mahasiswa melakukan refleksi mengenai pengalaman belajar dan kesulitan yang mereka alami. Dan tahap kelima adalah innovation project development, yaitu mahasiswa memberi proyek inovasi pembelajaran digital. Kemudian tahap terakhir adalah showcase and feedback, yaitu presentasi hasil proyek dan pemberian umpan balik. Sebagai contoh implementasinya, saya mengambil topik gamifikasi dalam pembelajaran daring. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok melalui breakout room Zoom. Setiap kelompok diminta membuat media gamifikasi menggunakan Canva dan Quizzes. Setelah itu, mahasiswa mempresentasikan hasil proyek mereka secara virtual. Menurut analisis saya, aktivitas seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan kreativitas, komunikasi, teamwork, dan motivasi belajar mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mempraktikkannya dalam bentuk produk nyata. Platform LMS yang digunakan dalam rancangan ini adalah Moodle. Saya memilih Moodle karena memiliki fitur yang sangat mendukung pembelajaran kolaboratif. Misalnya, forum discussion digunakan untuk diskusi mahasiswa, assessment digunakan untuk pengumpulan tugas, kuis digunakan untuk evaluasi pembelajaran, sedangkan analitik digunakan untuk memonitor keterlibatan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Menurut saya, Moodle sangat efektif digunakan dalam pembelajaran daring karena fleksibel dan mampu mendukung interaksi sosial dalam kelas virtual. Dalam rancangan ini, saya menggunakan Open Educational Resources atau OER dari OpenStack. OpenStack memiliki lisensi Creative Commons sehingga materi dapat digunakan dan dimodifikasi secara legal. Pemanfaatan OER membantu mahasiswa memperoleh sumber belajar yang lebih terbuka, mudah diakses, dan fleksibel digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Prinsip 4R diterapkan dalam penggunaan OER. Reuse berarti menggunakan kembali materi yang tersedia. Revise berarti menyesuaikan materi dengan kebutuhan mahasiswa dan konteks pembelajaran. Remix berarti menggabungkan materi dengan media lain seperti video atau LMS. Sedangkan redistribute berarti membagikan kembali materi kepada mahasiswa maupun komunitas belajar. Menurut saya, prinsip 4R sangat mendukung inovasi pembelajaran karena menciptakan budaya belajar yang lebih terbuka dan kolaboratif. Pemanfaatan OER juga mendukung Open Educational Practice atau OEP. Dalam praktek ini, mahasiswa tidak hanya menggunakan sumber belajar, tetapi juga dapat memodifikasi dan membagikannya kembali. Hal ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih demokratis, fleksibel, dan partisipatif. Menurut analisis saya, OEP sangat relevan dengan diterapkan dalam pendidikan abad 21 karena mendukung budaya berbagi pengetahuan dan collaborative learning. Assessment formatif dilakukan melalui peer collaborative reflection assessment. Mahasiswa mengisi reflection journal, self-assessment, dan peer assessment melalui Moodle atau Google Form. Tujuan asesmen ini adalah untuk mengetahui perkembangan belajar mahasiswa, keterlibatan dalam kelompok, dan kendala yang mereka alami selama pembelajaran. Menurut saya, asesmen seperti ini sangat penting dalam pembelajaran daring karena dosen dapat lebih cepat mendeteksi mahasiswa yang kurang aktif dan mengalami kesulitan belajar. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan melalui Digital Learning Innovation Project. Mahasiswa diminta membuat proyek inovasi pembelajaran digital seperti media interaktif, video pembelajaran, gamifikasi, atau model digital. Menurut analisis saya, asesmen berbasis proyek lebih relevan dalam pembelajaran daring karena tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan problem solving mahasiswa. Selain itu, mahasiswa dapat menghasilkan produk nyata yang bermanfaat dalam praktek pendidikan.
Keunggulan model ini ya, menurut analisis saya, Care Connect memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, model ini membantu mengurangi stres akademik mahasiswa karena pembelajaran dirancang lebih humanis dan supportive. Kedua, meningkatkan interaksi sosial dalam pembelajaran daring melalui kolaboratif, learning, dan peer mentoring. Ketiga, meningkatkan engagement mahasiswa karena pembelajaran lebih aktif dan tidak monoton. Selain itu, model ini juga mendukung pengembangan keterampilan abad 21 seperti komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Sebagai kesimpulan, Care Connect Learning Model mampu menciptakan pembelajaran daring yang lebih humanis, interaktif, kolaboratif, dan inovatif. Model ini tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga memperhatikan pengalaman belajar dan kondisi psikologis mahasiswa secara menyeluruh. Integrasi LMS, OER, collaborative learning, dan assessment autentik membantu meningkatkan motivasi, kreativitas, engagement, dan kualitas pembelajaran mahasiswa. Menurut saya, model ini sangat relevan diterapkan dalam pendidikan abad 21 karena mendukung pembelajaran yang fleksibel, terbuka, dan berpusat pada mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.